Dokter Rina. Saya Uni Desi mau nanya, saya sering lagi tidur di malam hari, tiba-tiba terbatuk, dengan tiba-tiba. Nah, barangkali juga terbatuk dan terbangun kali ya. Apakah ini termasuk gangguan di paru-paru? Nah, begitu katanya. Silakan Dokter Febrina. Baik, Prof. Makasih Muni Desi. Ini Muni Desi pakai baju kuning nggak ya? Ya, Muni Desi kalau pakai kuning. Pakai kuning. Kuning. Ya. Ya. Ini gimana cara gedenya, Pak Gas? Ya. Biasanya kalau pada waktu siang hari, ada dua kemungkinan sih, Bu Desi. Jika tidak ada gejala sesak napas sebelumnya, baik siang, terutama pada malam hari, terus kemudian tiba-tiba terbatuk-batuk, kemungkinan bukan karena masalah pada saluran napas. Tapi kalau jika ada riwayat sebelumnya suka terbangun, terus kemudian sesek dan batuk, itu mengarah kepada asma. Karena asma itu irama sirkadian kehidupannya pada waktu malam hari dia mengalami penurunan yang lebih dalam dibanding orang yang tidak asma. Jadi dan pada waktu penurunan tersebut orangnya akan mengalami batuk dan disertai dengan sesak napas. Satu. Kedua, jika tidak ada gejala terus kemudian lagi tidur terbatuk-batuk, ada kemungkinan karena gastroesophageal reflux disease yang tadi dicantumkan bahwa salah satu penyebab batuk adalah GERD. Ya, biasanya orang yang tidurnya maaf ya Bu Desi, mungkin tidak mengikuti sunnah Rasul. Maksudnya kalau kita mau tidur kan hadap kanan, hadap kiblat, tangannya di pipi supaya lambungnya mengosong ke kanan, karena lambung itu muaranya ke bagian kanan, kemudian mengalir ke usus halus. Jadi dengan tidur ke arah kanan tersebut, cairan lambung tidak balik ke ke kerongkongan dan bahkan tidak sampai ke tenggorokan sehingga tidak menimbulkan batuk. Jadi kemungkinannya kalau tidak ada sesak, Uni Desi ada GERD. Itu Uni Desi. Baik, Uni Desi bagaimana? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih Prof. Dr. Rina. Ya, jadi artinya bisa karena dari paru-paru, bisa juga bukan dari paru-paru. Selanjutnya silahkan, saya lihat ini udah yang raise hand dulu. Silahkan Ibu Diana. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam. Dok, saya izin bertanya. Kemarin saya sempat dirawat dengan gejala infeksi paru ringan, Dok. Nah, itu katanya waktu itu dikasih antibiotik. Jadi 4 hari dirawat dikasih antibiotik. Nah, sekarang hampir 2 minggu saya pulang, Dok. Itu sesak nafasnya masih hampir setiap malam, Dok. Nah, itu kok nggak berkurang ya, Dok ya? Kalau yang untuk rawat jalan ini sekarang saya dikasih obatnya Ambroxol sama satu lagi apa nih? Satu lagi Erpafilin. Itu 1/4 dari 200 mg. Itu yang diminum 2 sampai 3 kali sehari. Nah, itu kemarin waktu kontrol pertama ada pertanyaan dokternya, mungkin Ibu asma, apakah ada riwayat asma atau tidak? Tapi di keluarga kami tidak ada riwayat asma gitu, Dok. Nah, kira-kira itu kenapa ya, Dok ya? Udah dirawat, kemudian udah minum obat jalan selama 2 minggu, tapi batuk dan sesak nafas ketika malam itu tetap tidak berkurang, Dok. Itu saja, Dok. Terima kasih. Mohon bantuan pencerahannya, Dok. Terima kasih. Baik, Ibu Diana, terima kasih. Jadi sudah dirawat, kemudian pulang, mendapatkan obat untuk pengencer dahak dan obat untuk mengurangi sesak napas. Silakan Bu, Dokter Febrina. Ya, makasih Prof. Makasih Bu Diana. Mungkin pasca kita terinfeksi, mungkin waktu itu ada bronkopneumonia. Jadi bukan pneumonia saja, tapi ada bronkopneumonia. Pada waktu bronkopneumonia artinya saluran napasnya mengalami
radang, terus kemudian sifat saluran napas kalau radang dia sempit ke tengah. Berbeda dengan saluran cerna, kalau radang dia bisa melebar, makanya orang jadi perutnya jadi gendut. Kalau saluran napas yang meradang dia akan menyempit. Yang menyempit itu yang menyebabkan Bu Diana masih terasa sesak. Jadi mungkin boleh kalau kontrol lagi minta obat pelega napas ke dokternya. Tadi kan sudah diberi Ambroxol untuk memecah reaknya, tapi mungkin sebabnya masih belum diberikan obatnya. Atau Bu Diana boleh minum salbutamol gitu. Maksudnya salbutamol saya tambahkan ke obat yang sekarang saya minum gitu, Dok. Iya, iya. Itu berapa kali sehari, Dok? Mungkin cukup 1 miligram untuk 2-3 hari, 3 kali 1 miligram. Ya, maksudnya apakah masih wajar, Dok? Saya kan sakit batuknya itu dari Lebaran, berarti sekarang udah masuk 2 bulan. Nah, seminggu setelah batuk itu saya dirawat karena sesak nafas, saya dilarikan ke IGD kan, Dok ya. Kemudian di apa waktu itu di ronsen katanya infeksi paru ringan. Nah, setelah udah katanya 4 hari Bu di sini, insya Allah pakai antibiotik dari dokter nanti katanya akan sembuh. Saya udah pulang Umurnya berapa Bu seminggu, saya Diana? 40, Dok. Oh iya, jadi Seminggu maaf, seminggu saya di rumah minumnya waktu itu Ambroxol sama amino dikasih. Saya kontrol seminggu, habis dari pulang itu nggak ada angsuran. Dari seminggu saya di rumah hanya 1 malam saya nggak sesak. Dan itu sesaknya masih separah waktu saya pertama dilarikan ke IGD waktu itu, Dok. Nah, oke. sekarang minggu Jadi kedua saya dikasih obat yang sekarang ternyata masih juga nggak ada perubahan gitu, Dok. Apakah oke. tetap saya akan konsul ke dokter yang sama atau mungkin dokter ada saran yang lain seperti itu, Dok? Terima kasih. Bu Diana di mana ya? Di Solo, Dok, kadang. Oh, ya. Jadi mungkin kontrol lagi. Perlu dipikirkan. Sebetulnya PPOK itu rata-rata memang 45 tahun ke atas. Tapi bisa saja pada orang yang lebih muda mungkin dia terpapar dengan polutan-polutan dan bronkopneumonia pencetusnya. Tapi bronkopneumonia sudah sembuh, tapi sebabnya masih belum hilang. Jadi harusnya diberi antiinflamasi dan obat pelega napas. Ya. Kemungkinan PPOK dicurigai. Coba aja dinilai MMRC-nya berapa gitu. Maksudnya gimana? Tadi agak terlambat join nih, Dok. Saya nggak ngerti dari awal. Kalau untuk pribadi saya menilai seperti ini gimana, Dok? Sampai sekarang saya masih agak batuk, Dok. Dari semalam ini sesaknya baru berkurang menjelang subuh. Ya, kemungkinan MMRC-nya 3. Ya, Nah, 3. Jadi butuh obat pelega napas. apa mungkin Jawabannya adalah obat pelega napas. obat pelega Jadi napas. Apa tadi namanya, Dok? kan modalitas yang lain, dia butuhnya obat pelega Oke. napas. Oke, oke. Apa namanya tadi, Dok? Yang dokter sebutkan? Salbutamol. Salbutamol. Ya. Oke. Terima kasih, Baik, Dok. baik. Sepertinya Ibu Diana ini sudah mendapat aminofilin ya. Tapi tidak cukup kali, Prof. Iya, Mungkin tidak cukup sudah, ya. Dok. Sudah. Aminofilinnya Amino juga sudah. 50 mg. Oh, 50 Jadi terlalu sudah. kecil. Berapa Ibu Diana? 1 sehari ya? Apa yang slow itu ya? Iya, yang amino itu 1 sehari, Dok. Yang Satu sekarang sehari. baru yang Heeh. Yang seperempat tadi apaan? Yang seperempat ini namanya ervapilin 200 mg tapi seperempat 2 kali sehari. Ya, Iya, itu juga ervapilin itu kan aminofilin. Ya. Oh iya, penggantinya. Iya. Nggak cukup Iya, 50 mg. 100 mg. sama-sama. 2 kali 100 mg. Baik, Udah barangkali teman aku juga. Ibu Diana bisa konsul ulang ya. Konsul Ulang ke dokter yang sudah berobat ya. Nah, barangkali ada hal-hal lain, apakah diagnosisnya akan ditambah atau obatnya atau gimana. Barangkali begitu dokter Firda ya. Iya, Terakhir dok, ini karena saya di rumah ada anak-anak, apakah menjaga jarak atau boleh interaksi seperti biasa, Dok? jadi tidak semua batuk adalah penyakit infeksi. Ya, kan Diana udah dirawat, diberi antibiotik, pulangnya tidak demam lagi. Tanda-tanda orang terinfeksi adalah demam. Yang menular itu adalah penyakit infeksi. PPOK tidak menular. Orang batuk tidak selalu menular. Iya. Ya.
Ya, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana. Kita lanjut ke Ya, Pak. kolom chat ya. Di sini ada Pak Puadi Rustam. Setelah itu saya Pak Profesor. Gimana? Setelah itu saya, setelah itu. Prof. Siapa itu? Hafiz. Hafiz Aima. Hafiz Aima. Kan di atas sekali ada Ibu Desi. Nah, di bawah Ibu Desi ini ada Puadi Rustam. Barangkali Pak Puadi Rustam dulu ya, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi Assalamualaikum, kata Pak Puadi. Saya penderita jantung, hipertensi, diabetes tipe 2 ringan. Nah, kalau kena flu, sering disertai batuk dengan durasi panjang, hingga dada dan kepala sakit. Nah, pertanyaannya, obat atau pengobatan apa saja yang dapat menimbulkan gejala PPOK? Gitu, Dokter Febrina. Terima kasih, Prof. Jadi Bapak dengan keluhan di jantung, hipertensi, diabetes, cukup banyak sakitnya, terus kemudian ada keluhan di pernapasan juga, ada kemungkinan PPOK juga, karena biasanya antara jantung dan PPOK itu sering bareng-bareng, karena dia memang seperti suami istri, satu suami satu istri. Kalau kita lihat sirkulasi jantung paru itu memang dari jantung ke paru, dari paru ke jantung lagi gitu. Jadi ul-ulan di sana. Bapak mungkin harus diberi obat untuk melegakan napas. Ya. Jadi obat pelega napas yang baik adalah inhaler, kecuali sedang mengalami serangan atau exacerbasi seperti yang tadi dijelaskan. Jadi Bapak bisa kontrol lagi ke dokter jantung atau dokter penyakit dalam untuk minta dikonsultasikan ke dokter spesialis paru untuk di assessment apakah sebetulnya terjadi penyempitan saluran napas dan apakah penyempitan saluran napas tersebut adalah karena PPOK. Karena memang angka PPOK di negara maju saja itu 50% laki-laki berumur 50 tahun itu PPOK. Misalnya di London, penelitian tahun 2000, 50% laki-laki ternyata PPOK gitu. Nah, sering orang mengabaikan tentang sesak napas. Kalau ditanya, sesek enggak ada sesek. Tapi saya ngos-ngosan. Apakah ngos-ngosan tidak sama dengan PPOK? Banyak orang denial dengan sesak napas. Tapi begitu dikasih lega, oh tadi saya tuh sesak napas ya dok ya. Oh ternyata saya sesak napas. Jadi menjangkau, menemukan pasien untuk mampu mengassessment dirinya bahwa dirinya adalah sesak napas, itu memang perlu sekarang dilakukan untuk kualitas hidup kita lebih baik gitu. Jadi enggak ngos-ngosan, udah ngos-ngosan tapi masih mengatakan saya nggak sesek. Nah kalau Bapak mungkin nanti akan diberi di assessment oleh dokter, mungkin di spirometri, mungkin akan diberi obat inhaler untuk melegakan napas. Sehingga fungsi jantungnya juga akan lebih ringan Pak, insya Allah. Silakan. Baik, gimana Pak Puadi? Cukup? Halo Pak Puadi, masih hadir? Baiklah, saya lihat Buya Rizal menggali duluan ya. Silakan Buya dulu. Oke, sinkron Prof. Saya mungkin entah itu bertanya, entah itu mengusul ya. Jadi tadi saya lihat merokok, Prof. 30% penyebabnya dari rokok. Nah, sementara penelitian dari segi keuangannya, pajak yang dibayar oleh rokok ke negara dengan pengobatan akibat PPOK lah katakan, pernah dihitung itu jauh lebih besar daripada pajak sendiri. Jadi artinya apa? Rokok ini sebenarnya membahayakan. Nah, mungkin usul kita bisa nggak melalui kedokteran atau ID atau apa merame untuk menutup pabrik rokok ini dan dialihkan, mungkin yang tembakau tadi pasti ada gunanya, mungkin nggak tepat, tapi bisa jadi obat serangga atau apa sehingga tidak dihisap lagi. Kasihan juga yang perokok itu saya lihat
tukang beca, Pak, tukang cabe, yang orang miskin, Pak, yang kadang penghasilan cuma 100.000 sehari, 50.000 beli rokok. Nah, alhamdulillah kesadaran dari orang-orang middle ke atas sudah bersadar, Pak. Cuman mungkin ada sebagian juga karena ulamanya juga banyak merokok, Pak. Jadi mungkin itu tugas kita. Saya selalu bilang kalau yang ada Pak Ustadz merokok, saya tegur, Pak. Karena dia panutan umat. Pak Ustadz merokok, apalagi Pak Kiai merokok. Jadi mungkin sama-sama kita mengkampanyekan anti rokok ini, Pak. Kalau di rokok itu ada sendiri kan, apa namanya, gambar-gambar itu kalau di Singapura kan kalau tidak ada apa namanya dampak keras merokok itu kan nggak boleh beredar. Tapi dari kita yang perokok ini juga biasa nih saya imbau semuanya tinggalkan rokok itu, tinggalkan. Itu peserta sani saya tidak ingin ada yang merokok. Ya, Bu, Dr. Rina setuju nggak, Dr. Rina? Saya imbau Setuju, Bu ya. peserta sani dan keluarga. Berhenti merokok dimulai dari Al-Hasani. Ya, kami imbau semua peserta sani dan keluarganya mohon berhenti merokok. Jadi karena rokok ini bahaya sekali. Dari segi apapun bahaya. Buang sia-sia. Bahkan di Arab Saudi itu kalau perokok itu dianggap orang super gila. Kita bakar duit aja itu dianggap gila. Ini bakar duit sakit lagi ya. Sudahlah duit dibakar sakit lagi kan super gila itu ya. Jadi mungkin bagaimana entah itu Persatuan Dokter atau apa paru itu ramai-ramai bikin undang-undang tutuplah pabrik rokok itu. Dan yang mendapat keuntungan juga bukan pribumi, bahwa oligarki yang mendapat untung. Siapa punya pabrik rokok, siapa yang punya? Nggak ada orang Indonesia satu. Yaitu orang terkaya di dunia itu orang-orang yang punya pabrik rokok, kan kasihan ya, menghisap darah dari orang-orang yang. Jadi kita sadarkan lah umat bahwa bapak-bapak ibu berhentilah merokok. Bagi bapak ibu merokok nggak usah lah bicara masalah fikihnya ada debatable, nggak usah lah, berhenti aja gitu bertanya ya. Ya. Berhenti aja lah, nggak usah. Oh ini fikihnya makruh, nggak usah lah pikiran. Yang penting kesehatan kita terbukti dengan merokok 30% dari bertanya ya. Iya Bu ya, 30% penyebab PPOK. Itu udah. Dan dari segi keuangan itu pajak yang dibalik rokok dengan pengobatan PPOK itu jauh lebih tinggi. Uang keluar daripada pengobatan itu lebih tinggi daripada yang masuk. Jadi nggak mungkin lagi dipertahankan rokok. Itu aja yang saya Pak Prof ya. Makasih ya Prof. Baik, terima kasih Bu Rizal. Jadi tidak boleh merokok, tidak boleh juga menjual rokok. Ya, ini kan sering jualan, ya, jual rokok dia, walaupun dia merokok. Nah, ya. Memang ini barangkali panggilan ke arah hal yang lebih luas ya. Ya, kan dokter bareng-bareng dengan orang keuangan bikin usulan ke DPR sana untuk menutup pabrik rokok ya. Sudah pernah dicoba itu, Bu Rizal. Ya. Tidak tembus. Ada Dokter Hakim Sori Muda udah pernah coba tuh. Iya, Dokter Hakim. Iya, Dokter Hakim. Palembang ya, Prof? Iya, anaknya di kelas saya. Pak Eril. Pak Eril, nanti saya ya. Ini siapa nih? Silakan, Prof. Hafiz, silakan. Silakan. Ya, baik. Prof. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Pertama, saya mohon maaf tanpa kopiah. Ini dalam OTW Jambi ke Padang nih. Kemarin tanggal 7 sudah mengunjungi Akademi Al-Quran kita. Sudah luar biasa kemajuannya ya. Alhamdulillah. Amin. Ini OTW Jambi Padang sekarang nih. Mantap. Makanya tanpa kopiah. Ibu Dr. Rina, ada ya, ini Bu Rina. Ya, saya punya istri itu ya. setelah dites dia itu sangat sensitif dengan debu. Itu kalau sudah kambuh itu nggak susah untuk berhentinya. Jadi bagaimana Bu dokter supaya sekarang kasihan lihat istri saya itu batuk nggak berhenti gitu karena karena debu. Nah sekarang yang kedua dan ketiga di luar PPOK. Ada dokter yang mengatakan sebelum tidur minum, bangun tidur minum. Tapi ada pula dokter yang mengatakan jangan minum, bisa merusak ginjal. Yang ketiga, telur. Ada yang mengatakan jangan makan telur, bisa kolesterol. Tapi ada pula yang mengatakan telur sangat bagus, telur rebus. Nah ini, mohon penjelasan Pak Bu dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya pertanyaan Prof ini melebar ini kemana-mana ya. Silakan Dr. Febrina, silakan. Ya Prof Hafiz, dicoba dijawab ya Prof. Ya. Nanti kalau dibantu oleh ada Bunel, ada Prof CA juga tentang alergi debu.
memang kalau alergi itu kan bisa mata gatel, hidungnya pilek, saluran napasnya sesek, perutnya suka melilit, kulitnya gatel. Ada orang yang lengkap semuanya alergi tersebut muncul, tapi ada juga yang hidung aja, ada yang asma saja gitu. Nah, ke satu menghindari pencetusnya tuh, Prof. jantung, terus hipertensi, sama DM. Halo, siapa yang mengganggu? Baik, Tolong. ya baik, Bu Dokter. Lanjut, Bu Dokter. Ya, jadi kalau hidung terlalu sensitif itu mungkin secara medis bisa konsul ke THT, nanti dikasih obat semprot hidung, Prof. Hafiz. Ada obat Oh gitu semprot ya. hidung. Iya, ada Baik. Predocor, ada Avamis, itu efektif lah gitu. Menjelang teratasi itu. Jadi inflamasi itu apabila dibiarkan aja dia berlipat-lipat ininya. Oh Jadi gitu. terlalu lama mengalami perbaikan. Contohnya seperti Ibu Anissa yang pertama pertanyaan. Jadi ngikut terus dari habis Ramadan sampai sekarang masih ngikut terus karena tidak diatasi inflamasinya. Jadi ke dokter THT atau pakai Avamis ya, Prof. Baik. Ya, terus kemudian Nah, tentang tadi minum Bu Dokter yang di luar PPOK tadi, Bu Dokter. ini tentang minum mau tidur dan minum bangun tidur. Itu adalah sunnah Rasulullah. Saya sebagai seorang Islam, saya nggak mau mengedepankan ilmu kedokteran di depan lebih dulu daripada ilmu yang diturunkan Allah melalui Rasulullah. Jadi kita sami'na wa ata'na aja sifatnya, Prof. Disuruh mau tidur minum, ya lakukan. Disuruh bangun tidur minum, pasti manfaat. Saya amalkan itu, Prof. Saya selalu minum mau tidur dan bangun tidur. Dengan minum sebelum tidur, kita nanti 4 jam atau 5 jam lagi bangun, tahajud. Ya. Kalau kita nggak minum, mungkin pipisnya nanti subuh aja, nggak bangun tahajud. Gitu. Itu saya. Nah, kalau bangun tidur, karena kita udah sirkulasi udah berjalan, metabolisme berjalan, kekurangan-kekurangan, penuhin. Ada kuman-kuman komensal yang ada di mulut itu diminum, ditelen, gunanya untuk pencernaan baik. Jadi kita berakal untuk menerima apa yang diturunkan Allah. Jadi bukan berakal untuk menolak, tapi berakal untuk menerima. Kalau menurut saya begitu, Prof. Mungkin yang lain nanti Baik, bisa Bu Dokter. Ya. Ya, yang talur, talur nih, cek lagi talur. Tentang talua. Talua itu halal, yang tidak boleh berlebihan. Yang kedua, talua itu dari hewani. Jadi yang protein hewani itu harus matang, tidak boleh mentah. Jadi kita makan telur tidak boleh setengah matang. Harus paling tidak putih telurnya itu matang, kuningnya lembek. Jadi yang tidak boleh berlebihan. Baik. Telur memang menurut sama dengan bahkan banyak ini nggak boleh, ini nggak boleh, segala macam nggak boleh, mau makan apa gitu. Yang penting itu jika halal, insya Allah thayyibah, tapi jangan berlebihan. Ya. Itu aja, Prof. Baik, Bu Dokter. Terima kasih, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi, Bu. Itu airnya untuk diminum, apakah air hangat atau dingin ya? Yang baik tentunya yang sesuai dengan suhu usus kita. Tubuh kita temperaturnya sekitar 37 derajat. Jadi itu sebabnya banyak dinasihatin jangan minum es, karena kalau minum es enzim-enzim di pencernaan kita itu mandek dia nunggu dulu anget baru kerja. Kalau disiram-siram terus dengan air dingin, maka dia nunggu anget dulu. Itu yang menyebabkan perut orang pada gendut-gendut karena ususnya melebar-melebar gitu, Pak Ganif. Terima kasih, Bu. Sebentar, Bu Dokter. Pak Ganif, saya sapa dulu. Pak Ganif, kemana aja Pak Ganif ini? Pak Ganif, lama nggak muncul ya, Bu ya? Iya, ada pertemuan, tidak ada berpisah, malah berpisah sekarang. Ayo. Alhamdulillah, udah bertemu lagi. Ayo, sentuh lagi, datang sentuh. Awas, kalau enggak. Alhamdulillah, sekarang datang sentuh ya. Ya, tunggu siap. Ya.
Coba Ya, ya. makasih ya. Oke. Udah kehilangan Pak Ganip saya nih. Nggak mau saya kira Pak Ganip ya. Baik, terima kasih. Saya tambahkan bahwa di dalam debu rumah itu ada namanya tungau ya, tungau debu rumah. Ya, Prof. Nah, yang dimana pada orang-orang tertentu dia sensitif terhadap tungau tersebut sehingga bisa menyembuhkan semacam serangan asma. Mungkin tambahan saja deh saya. Iya, Prof. Lanjut, silahkan Ibu Reni. Ini sudah lama nih ngangkat tangan saya. Silahkan Bu Reni. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Alhamdulillah. Rabb. Makasih ya Qur'annya ya. Aku diberi Ya Quran Allah, sama Bu ya Reni, Allah, ya alhamdulillah. Allah. Saya kalau ketemu Bu Dokter, aduh pengen meluk. Ya Allah. Yang pertama, Bu Dokter, pasiennya yang paling banyak. Begitu ya Allah, Bu Dokter, sampai sekarang juga ketika Bu Dokter presentasi hari ini, yang tunjuk tangan, yang ingin bertanya juga banyak. Artinya Bu Dokter dicintai Alhamdulillah. semua orang. Amin. Nggak boleh nangis Bu Reni. Iya, pertanyaannya, baru kemarin saya nganterin bapak saya ke rumah kakak. Jadi bapak saya hari ini nggak ada di rumah saya. Bapak saya nggak mau pakai ini, Bu Dokter. Apa Bero itu? dual. Itu apaan? Iya. Berotek. Nggak mau. Dia maunya yang di nebu. Oh, Iya, gitu. Kan kalau udah seusia bapak saya 94, iya. manja ya Bu Dokter. Gitu Bu Dokter. Jadi bagaimana? Itu saja. Masya Iya. Allah. Alhamdulillah. Itu Iya. saja Bu Dokter. Ya Allah. Iya Bu Reni. Iya. Saya aja Prof. Ya, silakan Ya. dokter. Jadi Bu Reni papanya kadarullah setelah pulang offline offline angkatan 1 sama Pak Ganif juga nih. Iya. Bu Reni ya. Iya. Terus kadarullah Bu Reni ini papanya dirawat di Budi Asi. Terus kemudian ternyata terus saya dirawat sama teman saya. Terus kemudian saya ikutan aja deh, orang temen aku ikutan ya merawat pasiennya. Terus saya ikutan, alhamdulillah papanya sekarang alhamdulillah sehat. Kalau nggak mau pakai berotek ya nggak apa-apa, pakai nebu aja. Tapi on rest ya kalau nggak salah ya Bu Reni ya. Iya. On rest utamanya, beroteknya kalau perlu saja. Ya, itu nggak wajib. Apa aja. Iya, itu saja. Kalau maunya nebu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Iya, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Dokter untuk yang lain. Jangan lupa madunya jangan lupa. Iya, Masya Allah. Ini pengobatan Bu Dokter Rina ini dari apa? Ya Allah. Dinul Islamnya itu kuat sekali. Jadi bukan hanya pengobatan ini, Bu Dokternya ini satu-satunya dokter itu dengan pandangan Quran dan Sunnah itu, Masya Allah. Nggak ada dokter yang menasehati kita. Ada banyak. Nggak ketemu Bu Reni aja. Prof CA begitu juga tuh. Ya, ya Allah. Ini seperti bukan Bu Dokter, ini sudah seperti sudah seperti ustazah. Ya, artinya benar-benar mengobatinya. Selain secara kedokteran juga berdasarkan Al-Quran. Ya Allah, ya Rob. Seperti itu kira-kira. Assalamualaikum Bu Dokter. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali jelaskan, tadi ada beberapa istilah yang barangkali yang lain tidak ngerti. Ya, nebu itu apa, ya. Inhaler itu apa. Barangkali tolong jelaskan Dokter Febrina. Ya baik Prof CA. Jadi obat pelega napas itu kalau berupa obat minum, tablet, kapsul, injeksi itu akan mengganggu fungsi jantung karena reseptor beta 2 agonis tempat obat itu bekerja yang kita sebut dengan reseptor itu walaupun utamanya di saluran napas sama uterus, ini ajaib nih Prof CA. Reseptor beta 2 agonis itu ada di bronkus dan di uterus gitu.
Awal kehidupan di alam rahim, di alam rahim, reseptornya beta 2. Kemudian kalau janin masih dalam kandungan, itu kan parunya belum kerja. Satu-satunya organ yang belum kerja adalah paru. Dia paru akan bekerja kalau udah melewati jalan lahir. Keluar anak dari perut ibunya, baru parunya bekerja. Dan di paru itu ternyata reseptornya resep beta 2 juga, sama dengan uterus. Orang kalau sesek, terus kemudian hamil, terus kemudian hamilnya kontraksi, napasnya sesek, obatnya satu, obat pelega napas, obat beta 2 agonis. Nah, jika obat beta 2 agonis, golongan beta 2 agonis itu diminum, reseptornya juga ada sedikit di jantung. Walaupun tidak semua pasien, tidak semua orang itu kan dijadikan Allah nggak sama. Tapi juga obat beta 2 agonis ini mungkin ada alfa adrenergiknya sedikit, jadi akan mengganggu jantung. Kemudian semenjak 40 tahun yang lalu sudah ada penelitian bahwa nggak mungkin orang saluran napasnya sempit, apakah asma, PPOK, orang-orang yang saluran napas sempit dengan segala macam diagnosanya, itu membutuhkan obat pelega napas, diberi selalu obat pelega napas, dokter jantung bilang, stop obatnya, jantung menjadi bermasalah jika dokter paru selalu kasih beta 2 agonis. Nah, kemudian ada dilakukan penelitian, akhirnya launchinglah obat beta 2 agonis yang berupa semprot atau inhaler. Awalnya dulu nebu, Prof. Awalnya nebu. Pada waktu nebu, dosis yang diberikan hampir sama dengan bila diminum, tetapi dia diinhalasikan. Hanya saluran napas saja yang terima, tapi tubuh yang lain tidak terima. Jadi nebu lebih aman, nebulisasi lebih aman. Nebulisasi itu membutuhkan alat nebulizer namanya. Obatnya dimasukkan ke dalam alat nebulizer. Dan biasanya nebulizer itu dulu zaman 40-30 tahun yang lalu itu selalu dipakai oleh pasien-pasien dengan sesak napas dan sangat membantu kepada pasien sesak nafas dan efek sampingnya lebih minimal. Ya, tetapi perkembangan ilmu terjadi, maka lahirlah alat inhaler yang berupa semprotan dengan dosisnya lebih kecil lagi dibanding alat nebu, mudah dibawa, ya. Mudah dibawa dan cuma sering kebablasan makanya. Nah, dan tetap ada efek samping. Dokter jantung masih warning terus, minta kepada WHO supaya farmasi-farmasi yang memproduksi obat-obat semprot itu diteliti berefek tidak ke jantung. Dan lakukan penelitian, sebagian kecil ada yang mengganggu ke jantung. Nah, sekarang ada obat untuk pelega napas yang kerja dosisnya tetap kecil, tetapi 1 kali sehari dipakainya. Contohnya bapaknya Bu Reni, pakai Onbres 150 mikrogram 1 kali sehari. Bapak Bu Reni, alhamdulillah mengalami perbaikan. Mudah-mudahan dengan kita ngobrol-ngobrol di Zoom ini, orang-orang yang sesek-sesek itu udah Indonesia memang negara terpolusi kok di dunia, apalagi Jakarta. Itu saluran napas agak rusak-rusak lah gitu. Apalagi pasca COVID. Pakai aja obat pelega napas. Dosisnya kecil, aman, tapi orang yang sudah memakai obat pelega napas yang berupa inhaler atau semprot atau ada yang kapsul dimasukin dalam alat, kemudian dosisnya hanya 150 mikro, bahkan ada yang Spiriva, saya sebut merek di sini nggak apa-apa ya. Spiriva hanya 5 mikro, Prof. Pakai 1 kali sehari, itu memperbaiki kualitas hidup pasien. Pasien yang tadi terengah-engah, jalan susah, jantungnya jadi membaik, dan jadi lebih ringan. Jadi mudah-mudahan ibadah kita lebih mudah jika kita lebih sehat. Tujuan utama kita itu. Dan efek samping kepada organ yang lain tidak banyak, insya Allah. Itu antara nebu dan inhaler. Ya. Tadi ada sebut Onbres tadi ya. Iya. Berikutnya dari chatting masih banyak ini saya lihat
Cuma jam sudah 6.59. Bagaimana Buya Rizal? Lanjut dulu, Bor. Oh, lanjut Banyak ya. tangan. Sampai 7:30 sih boleh. Oh, siap. 30 menit lagi ya. Ini Ya. ada Ibu Nur Khoiria. Apakah penyakit paru ini dapat diobati dengan rajin berolahraga jalan kaki? Nah, dan sejauh mana efektivitasnya bila ada kalau berjalan kaki? Silakan, dokter. Iya, betul Bu Nur. Jadi kami dokter paru juga punya klub asma. Jadi pasien-pasien asma, PPOK yang bermasalah lah di parunya, kalau di jantung ada senam jantung, di paru ada senam pernapasan. Itu mereka sekarang dengan senam paru 2 kali seminggu, itu jarang kontrol ke poliklinik. Ketemunya di senam aja. Jadi artinya jika badan kita kan sholat, kan olahraga terbaik itu sholat. Orang yang sholatnya bagus, itu biasanya napasnya baik-baik aja. Kalau seandainya agak kita bantu dengan senam. Kalau nggak ini juga baru bantu dengan obat. Atau pada waktu awal pakai obat, nanti lama-lama ikut senam, makin bugar dan bisa lepas obat. Insya Allah. Baik. Apalagi baca Quran, Bu ya. Ya, baik. Ya. Pak, mungkin Gimana, sedikit, Bu? Prof. Tadi Ya, ada pertanyaan Pak Joko, itu merokok dengan valve itu yang apa namanya pipa tanpa rokok itu Vape. yang keluar. Apa Ya, tuh? vape. Gimana tuh Pak dampaknya, Bu Dokter? Sama apa beda? Ya, vape itu kan kategori barang baru dan dia adalah zat kimia. Memang dikatakan nggak apa-apa kok, itu bisa menggantikan rokok, tapi namanya zat kimia pasti asing bagi organ kita, Tubuh kita. akan menimbulkan dampak negatif. Ya, Sekarang tetap jarang kami ya, dokter Dok. paru Ya. menganjurkan itu, sudah melarang, bukan menganjurkan lagi, sudah melarang Ya. pasien untuk pakai vape. Jadi dari keluarga Sandi merokok dan menghisap valve. Valve apa namanya itu? Vape itu Pak. Vape ya. Tulisannya FAPE, vape. Oh, vape. Sunda bilang pape. Pape. Gitu. Oke ya. Makasih, Dok. Baik, Bu ya. Ibu Nur masih sudah cukup ya? Sudah cukup, makasih banyak. Sama-sama Bu Nur. Saya lanjut dengan yang raise hand. Silakan Ibu Zul Himidiati, silakan Bu. Alhamdulillah Bu Zul. Silakan Bu Zul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada di rumah nih. Sudah kumpul lagi di rumah. Ini ada yang mau ditanyakan, Bu Dokter. Ini anak saya yang tanya biar lebih Iya, Assalamualaikum Bu Dokter, Pak Prof. Mau nanya, ini kan kemarin kan, ya kan kemarin kan Bapak kan itu jatuh di kamar mandi, terus tusuknya kena ember ya, yang tusuk 8, 9, 10 pas lagi di CT scan tuh hasilnya kan emang ada letak ya gitu ya. Terus selama di rumah sakit tuh ada ini apa di observasi tuh ada cairan yang keluar gitu, setelah cairan darah sih lebih tepatnya darah gitu ya. Terus 3 hari, berapa hari? 5 hari. Dari Jumat ke Jumat, 8 hari. Suction enggak suction Senin. ada suction akhirnya dipasang suction tuh dari Senin sampai kemarin tuh suctionnya dipasang. Terus katanya sih ini apa namanya buat nyedot darah ya gitu ya, cairan merah lah dibilang gitu kan, darah gitu. Nah, pertanyaan pertama mungkin gini kali, itu biasanya kalau ada trauma apa benturan gitu yang sobek itu otot atau paru-parunya ya. Terus yang kedua ini kan ada ini nih kayak suka sesak gitu ya. Itu emang normal apa enggak? Terus yang ketiga ini Bapak itu sekarang butuh sesekali itu butuh ini apa bantuan oksigen karena saturasinya kalau nggak pakai masker oksigen itu dia turun ke 86, 88 gitu. Seperti itu sih dokter. Oh iya sama itu sorry maaf sama di bagian usuk kiri bawah itu ya berarti emang yang di daerah 8, 9, 10 itu tuh kayak apa ya kayak tulang di ini kayak jari dikletak-kletak gitu loh. Kalau pas lagi napas kotak gitu. Kotak gitu. Iya bernapas. Iya tiap kali bernapas itu ya kayak kalau dipegang itu kletak gitu. Gravitasi.
Gravitasi mungkin tuh. Itu apa tuh? Gravitasi itu. Ya, Baik, Terima- cukup ya. Silakan Cukup. dokter. ya. Terima kasih. Anak busu siapa namanya ya? Nama saya Ramadanus, panggilannya Danus. Ramadanus. Ya, Ramadanus. Ya, alhamdulillah bapaknya Ramadanus sudah di rumah lagi setelah terjatuh dan iga kiri belakang iga 8, 9, 10 itu retak retak artinya tidak putus ya. Yang traumanya utamanya pada tulang tersebut. Namun kan kita tidak bisa membaca jaringan lunaknya. Kemungkinan jaringan lunaknya juga ada yang mengalami trauma lah gitu. Nah, tapi jaringan lunak itu kan lebih cepat sembuhnya daripada tulang. Kemudian pada waktu kemungkinannya jaringan lunak itu cedera juga terjawab dengan ada cairan di rongga pleura. Ya, jadi artinya ada yang berdarah, apakah itu tulang berdarah? Karena kalau tulang itu patah memang banyak perdarahannya. Tapi kita enggak bisa mendeskripsi yang mana nih yang berdarah gitu. Yang jelas kalau ada darah di rongga pleura tersebut itu sepanjang darah tersebut masih ada proses penyembuhan jaringan itu tentunya terhalang, makanya dipasang alat untuk mengeluarkan cairan tersebut secara aktif. Jadi jika parunya ada yang cedera, disedot tersebut dia akan mengembang. Ya, kalau ada kempes sedikit dia akan mengembang. Terus kemudian cairannya akan keluar. Dan kalau perdarahan sudah berhenti, harapannya lukanya sembuhnya lebih cepat. Ya. Kalau ada bunyi kretek-kretek, mungkin bukan krek-krek ya, tapi kretek-kretek itu mungkin krepitasi seperti yang disampaikan oleh Dr. Anel tadi itu, Ramadanus. Dan mungkin itu adalah gambaran dari sedikit ada robek pada selaput paru. Selaput paru itu kan namanya pleura. Pleuranya dua, pleura yang membungkus paru, disebut dengan pleura visceral, dan pleura yang menempel ke dinding dada disebut pleura parietal. Mungkin pleura parietalnya yang berdarah, yang berdarah lah. Nah, karena kalau pleura yang membungkus paru yang mengalami cedera, parunya akan kempes, ya, kolaps parunya, stuck orangnya. Ya. Itu menunggu fase penyembuhan. Yang kita disuruh Allah itu bersyukur. Ya, dari waktu ke waktu papanya Ramadanus membaik, syukuri. Siapa yang bersyukur tambah Allah nikmatnya. Tuti masih, Bang. Nah, jadi terus kemudian karena papa sudah berumur 80, terus kemudian diabetes, mungkin ada PPOK-nya sebetulnya, itu seseknya di sana. Jadi seseknya tidak satu macam, bukan karena traumanya kemarin saja, tapi karena beliau sendiri PPOK, apalagi diabetes. Orang diabetes itu lemah dibanding orang tidak diabetes. Jadi nanti kalau konsultasi ke Dr. Praseno Hadi, sampaikan, kata Dr. Febrina, ini papa saya PPOK nggak, dok, gitu. Apa nanti diberi obat pelega napas nggak, gitu, ya? Itu Terus itu tadi kalau yang terkait saturasinya gimana, dok? Maksudnya saturasi yang turun sampai 80. Ya, saturasi itu normalnya 95. Ya. Tapi saturasi akan berkurang pada orang berumur 70 tahun ke atas. Setiap penambahan jadi 71, maka saturasinya masih normal 94. Kalau 75 masih normal kalau 90. Kalau 80 masih normal kalau 85. Oh gitu. Berarti kalau dia di angka 88 tuh buat bapak saya masih normal berarti. Enggak apa-apa. Tanya aja, Bapak pusing nggak? Karena kalau orang kekurangan oksigen itu pusing. Tapi kalau mau disuplai oksigen 1-2 liter boleh. Karena disuplai oksigen 1-2 liter itu meningkatkan kualitas kualitas darah kita menjadi baik. Kualitas sel kita jadi baik.
Jadi boleh disuplai oksigen 2 liter. Nanti kalau kontrol minta obat pelega napas. Oh, berarti itu masuk masih normal berarti. Ya. Iya, itu ya. Oke, siap. Terima Baik, kasih. cukup Terima kasih ya. dokter ya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Sama-sama. Masih banyak, kita lihat ke kolom chat dulu dari Ibu Min Rianingsi. Assalamualaikum Prof dan dokter. Saya sering tiba-tiba batuk. Terasa seperti ada sesuatu yang mengganggu di tenggorokan. Saya memang alergi makan gorengan dan makan yang gurih-gurih. Ya. Kondisi seperti ini bagaimana ya dengan paru-paru saya? Jadi ada alergi, paru-parunya bagaimana? Silakan Dokter Febrina. Iya. Gorengan, gurih-gurih, berarti ada penyedapnya tuh. Stoplah penyedap itu. Penyedap yang dari Allah itu pasti lebih bagus. Dan penyedap yang MSG itu coba lihat partikelnya. Partikelnya tajam-tajam, ya kan? Kalau nggak salah narkotik itu partikelnya tajam juga gitu juga tuh. Kemudian ini Prof. CA perlu memberi ulasan setelah saya ngomong nih. Nah, ini menurut pemikiran saya, Prof. Kok mirip ya sama MSG itu, kok mirip narkotik sih ya? Terus kemudian ketagihannya kok mirip juga gitu. Apa itu satu ordo atau gimana? Jadi kalau saran saya sih nggak pakai penyedap rasa, pengawet segala macam. Pakai aja bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kencur itu pasti banyak manfaatnya dan mudaratnya minimal, bahkan nggak ada. Jadi stoplah semua itu. Semua kita nih janganlah pakai sasa, ya miwon atau apa penyedap-penyedap buatan. Yang banyak sekali sekarang pasien yang masih istiqomah makan penyedap itu rata-rata lidahnya itu tidak merah. Lidahnya itu diawali putih-putih. Terus kemudian lama-lama menjadi merah beneran, meradang. Nah, kenapa? Karena sudah terjadi gangguan keseimbangan ini melebar dari PPOK dikit, nggak boleh, Prof? Ya, silakan. Ya. Nah, lidah seperti itu sering sekali saya temukan. Pasien batuk-batuk, saya enggak kenapa, tapi tadi saya batuk. Coba lihat lidahnya. Lidahnya sudah putih, sudah merah. Akhirnya diperiksakan jamurnya. Ternyata jamurnya positif. Bahkan 2-3 jenis jamur. Karena sebetulnya di mulut sama tenggorokan kita, di tubuh kita, hidup seimbang kan kuman baik dengan jamur. Terutama dari tenggorokan dan usus. Nah, kalau ada zat kimia yang tidak ada dosisnya itu, penyedap rasa itu kan nggak ada dosisnya. Dia masuk ke mulut. Berapa dosisnya? Nggak tahu. Dokter kalau kasih obat kan terukur dosisnya. Kalau seandainya berpotensi menyebabkan gangguan-gangguan, dokter akan evaluasi. Masyarakat sering mengatakan, nih saya semenjak berobat sama dokter, saya jadi sakit ginjal. Padahal dia sebelumnya udah makan penyedap, rasa, pemanis segala macam yang merusak dirinya sendiri, yang dosisnya nggak ada. Dan nggak ada yang mengevaluasinya. Nah, sekarang kita mulai lagi dari tadi Buya menyatakan kampanye anti rokok, tambah lagi kampanye anti vape. Sekarang kampanye anti penyedap, pengawet rasa, pemanis. Supaya kita hidup alami lagi sesuai dengan sunnatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Min? Cukup? Alhamdulillah, terima kasih Prof. Terima kasih dokter. Baik. Tapi paru-parunya nggak apa-apa ya dok? Iya, obatin dulu yang di mulut itu Bu. Kayaknya kalau paru-paru kan jadi MMRC-nya diukur. Kalau baik-baik aja berarti parunya normal. Alhamdulillah, makasih dok. Insya Allah. Baik, barangkali kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada mikroorganisme yang normal ya. Ada yang juga yang menyebabkan penyakit gitu ya. Dan itu mereka dalam keseimbangan. Nah, cuma dengan tadi memakan MSG atau apa namanya, nama dagangnya, barangkali itu akan mengganggu keseimbangan. Sehingga barangkali tadi kuman yang normal di mulut misalnya akan mati, kemudian jamurnya yang tumbuh.
Barangkali begitu, Dr. Febrina. Iya, Prof. Jadi pengawet, pemanis, pemutih, macam-macam itu ya. Nah, yang mengenakkan di mata, mengenakkan di lidah, cuma memojokkan penyakit untuk kita. Baik, saya akan lanjut. Masih 15 menit lagi. Silakan Ibu Ismi. Halo, Bu Ismi. Bu Ismi, dibuka mic-nya, Bu Ismi. Mana orangnya? Ada dekat nggak? Bu Ismi kayaknya dia jauh udah perangkat, Masih Prof. mute ya. Jauh udah perangkat itu. Baik, silakan Ibu Murni dulu kalau gitu. Bu Murni 3. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Dokter dan Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya kerja di farmasi nih, Bu Dokter, tahun-tahun 90-an tuh saya sering ke persahabatan, jadi familiar lah dengan apa tadi alat-alat yang dilihat di sana, Bu Dokter. Saya juga ingat waktu itu Dr. Erwin ya, beliau tuh jadi ingat dokter bilang MSG tadi membuat media untuk TB itu pakai tambahan Ajinomoto gitu, merek dagang itulah MSG, mungkin supaya kuman itu jadi subur gitu. Yang saya mau tanyakan ke Prof nih, Prof. Berikutnya saya kerja di perusahaan medical equipment, Prof, di Becton Dickinson namanya. Nah, saya ingat ada program pemerintah dalam CSR itu dari cukai rokok nih, Prof. Itu CSR-nya itu dikasih ke rumah sakit. Nah, itu diberikan ke alat untuk pemeriksaan TB gitu, Prof. Nah, itu bagaimana? Karena fenomena tadi kita menghentikan merokok. Saya juga ingat dulu tahun-tahun saya kecil itu bapak-bapak kalau habis ceramah Ramadan itu menyandar ke dinding dan asbak diedarkan terus merokok. Nah, sekarang fenomena itu udah nggak ada, Prof. Nah, yang program CSR cukai rokok ini bagaimana itu, Prof? Walaupun diberikan ke alat medis, nah itu kan artinya seperti bertentangan juga, Prof. Kalau kita mau kampanye anti rokok gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Bisa saya bantu jawab, Prof? Barangkali Bu Febrina, barangkali tidak. Silakan dulu. Kayaknya langsung ke Prof kok. Enggak, yang tadi Prof, yang pertanyaan tadi bagaimana CSR-nya itu loh. Mungkin itu bisa saya bantu jawab, Prof, boleh, Prof? Ya, silakan Ustadz ya. Ya, CSR itu ibaratnya kita mencari penjahit hilang kapak. Iya. Jadi yang diberikan cuma 1, yang hilang 10. Jadi kalau kita idealis dengan provinsi kita tolak itu CSR itu. Dia tahu dia bahwa dampaknya itu nggak seberapa, dia kan cuma dia langgeng menjual rokok. Jadi kita kalau bukan dari kita siapa lagi? Kalau kita terima sama dengan kita menerima pisau tentu menggorok teman kita sendiri. Saya melihat itu bahwa Dr. Murni jadi tolak ada. Dan saya dulu ditawarkan alat bronkoskopi, Bu Murni. Ya, bronkoskopi itu harganya 1,5 miliar. Ya. Mau dibelikan oleh Sampurna. Ya. Nah, sebelumnya saya ikut seminar itu duduk satu itu dengan cucunya, dengan cucunya Ya. Sampurna itu dokter paru. Terus dia cerita kalau dia musuhan sama kakeknya katanya. Saya dibujuk-bujuk terus supaya mau menerima alat-alat kesehatan yang dibelikan oleh Sampurna. Tapi saya nentang terus katanya. Saya sampai sekarang masih musuhan sama kakek saya katanya. Iya, itu bagus. Terus saya cerita-cerita sama temen lagi apa? Terus ternyata teman-teman tuh ada yang memang masih ada yang terima, ada yang udah gitu, kalau gitu kita yang seperti kalau Buya tadi dapat jarum tapi hilang kampak gitu. Iya. Ya. Bu Murni paham itu, Dr. Ina? Iya, saya sendiri berkantor kebetulan di Sampurna ini, Dok. Oh iya. Saya ingat sekali CSR yang kami dapatkan, walaupun beli alat dari perusahaan kami kerja, itu di rumah sakit yang terbesar di Surabaya, walaupun rumah sakit khusus untuk tropical disease ya, Dok ya. Nah, itu yang menerima diberikan ke alat untuk deteksi TB itu, Dok. Iya. Pandai mereka mencari celah. Ya. Bu Torina tadi tegasnya PAV itu bagaimana apanya, Bu Torina? Dampaknya ke kesehatan kimia ya? Iya, merusak, Pak. Merusak saluran napas. Bronkus halus itu nggak tahan.
Ya, dari Alsani kita kampanyekan anti rokok dan anti vape. Oke, silakan. Itu dari saya, Prof. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah dijawab oleh Buya ya. Tambah lagi sekarang rokok itu kan isinya rokok, cuman namanya kurma. Nah, nama dari rokok itu bisa macam-macam, ada yang coklat gitu ya. Tolong diperhatikan bagaimana cara dia mempromosikan, sehingga itu menarik untuk anak muda kita ya. Baik, lanjut kita Pak Joko nih, sudah dari tadi saya lihat. Assalamualaikum Dok, apa perbedaan pokok antara PPOK dan asma? Iya. Sebetulnya sudah dijelaskan tadi, silakan Bu Febrina. Ya Pak Joko, tadi saya sudah baca chat Pak Joko, asma dan PPOK. Sama-sama kejadiannya pada saluran napas, tapi konsepnya berbeda. Asma konsepnya adalah hipersensitif terhadap dirinya secara internal, dia sensitif. Kemudian terhadap apa yang terhirup juga sensitif gitu. Nah, dan biasanya terjadi dari kecil ya, dan membaik usia balik biasanya membaik. Nanti dewasa muda kalau ada pencetusnya, misalnya ibu hamil melahirkan, dia ngeden serta demam, muncul asmanya kembali ya. Dan sebetulnya asma itu Prof Faisal itu Prof CH, Prof Faisal sudah dengan Prof Hawari Sidik waktu itu Dadang Hawari ya, bukan Hawari Sidik, Dadang Hawari, terus kemudian Majelis Ulama. Dari Majelis Ulama dibilangnya begini, asma itu given, jadi memang lahirnya kayak gitu. Saluran napasnya sama seperti orang suka kaligata, saluran napasnya kaligata juga gitu. Nah, kata Majelis Ulama kepada guru-guru besar, silakanlah Prof memikirkan menolong masyarakat yang givennya begitu, bolehlah diintervensi, boleh diberi obat. Nah, itulah asma. Bisa ditemukan ternyata orang asma itu pada waktu malam hari kelenjar suprarenalnya yang di atas ginjal ya Prof, itu kan menghasilkan kortisol. Nah, kortisolnya itu harusnya memang agak turun pada malam hari supaya orang bisa bobo, bisa istirahat. Nah, orang asma itu kadar kortisolnya turunnya terlalu drastis. Jadi irama sirkadiannya terlalu menekuk sehingga pada waktu kortisol itu turun, maka asmanya dan gejala-gejala alerginya muncul. Besok begitu lagi sehingga muncullah gejalanya bisa tiap hari. Nah, ada orang yang tadi udah bilangin kalau alerginya muncul berbagai macam organ. Nah, kalau khusus asma terjadi pada saluran napasnya, maka disuplai aja, diberi suplai kortikosteroid yang dosis kecil sehingga pasien asma tersebut menjadi stabil. Atau tadi istrinya Prof Hafiz kan hidungnya tuh, maka disuplai jadi kualitas hidungnya baik. Namun supaya tidak berefek samping, setelah di inhaler, pakai inhaler, bilas dengan air putih atau air garam. Nah, insya Allah itu air garam kan antiseptik terbaik. Banyak yang tanya, Dok, kalau air garam nanti hipertensi enggak? Nah, ini Yahudi lah gitu ya. Yahudi mengatakan kalau makan garam itu naik hipertensi. Padahal Rasulullah makan cercah garam, taruh di mulut, ya kan? Kita takut garam. Takut garam sama takut Yahudi gitu, enggak takut dengan Rasulullah. Jadi jangan lagi berkampanye garam penyebab hipertensi, tapi makanlah garam sekadarnya saja. Ya Prof, begitu ya Prof? Ya betul. Garam antiseptiknya. Baik Pak Joko, sudah cukup Pak Joko? Ya Prof. Saya memang pernah diberitahu oleh dokter Pak Joko, asma itu sebetulnya bukan penyakit, tetapi kelainan saluran pernapasan. Seperti ibaratnya orang pincang, tapi kelainan kakinya. Nah, supaya nggak pincang bagaimana? Mungkin pakai sepatu, sepatu kaki untuk penolong gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu pernah saya dapat seperti itu. Cuma ini yang jadi memberatkan kami atau saya sebagai penderita asma itu terutama kalau ada penyakit lain yang menyertai. Itu yang kadang-kadang akhirnya makin berat gitu Dok. Terima kasih.
Pak Joko pertama sesak napasnya dari kecil. Ya, dulu waktu kecil pernah kata ibu saya begitu. Terus kemudian muncul lagi itu tahun 94, Dok. Oh. Sebetulnya muncul laginya ya sudah tua, 94. Sekarang pakai inhalernya apa Pak Joko? Inhalernya biasa Ventolin itu, Dok. Oh, jadi the underlying of the disease asma adalah kekurangan kadar kortisol dalam darahnya pada jam-jam tertentu dan berefek itu. Bukan obat pelega napas obat utamanya, tetapi penyebabnya adalah kekurangan kadar kortisol. Jadi obatnya corticosteroid inhaler. Pak Joko pakai Symbicort, dapat dari itu bisa pakai Seretide, dan insya Allah mencapai nilai stabil. Tanda-tanda orang asma PPOK stabil adalah Ventolinnya tidak terpakai. Iya. Ya, bukannya Ventolinnya dirutinkan, tapi Ventolinnya saya juga pernah ikut seminar, Dok, yang itu sudah prana itu, Dok. Sudah prana yang di UI. Jadi asma itu ada 2 macam. Ada yang penyempitan, ada yang penyumbatan. Kalau yang penyempitan itu yang biasanya yang bunyi ngik-ngik itu, Dok. Itu dikatakan begitu, yang bunyi ngik-ngik itu adalah penyempitan. Kemudian yang penyumbatan itu biasanya yang produk lendir ataupun dahaknya itu banyak. Nah, saya ini termasuk yang produk lendirnya banyak itu, Dok. Saya klarifikasi ya Pak Joko. Ya. Sebetulnya saluran napas manusia itu terbuka. Iya, Nah, betul. dan berlendir supaya tidak kering. Karena kalau kering itu sakit. Ya. Saluran napas itu kalau pada orang asma sedikit meradang. Sehingga dia menyempit. Kalau radangnya ringan, dia batuk. Kalau dia radangnya makin sempit, dia akan merasa dadanya terasa penuh. Kalau dia makin sempit lagi, berbunyi. Kalau dia tertutup seperti yang Pak Joko katakan tadi, mati. Jadi tidak benar statement Suprana itu. Saluran napas tertutup kok hidup. Saluran napas tertutup mati. Maksudnya tertutup itu tidak tertutup sepenuhnya tentunya, Dok. Enggak. Jadi kalau saya itu termasuk Pak, saya nggak bunyi, Dok. Kalau saya itu terus terang aja memang nggak bunyi. Iya. Jadi grade-nya itu dari longgar, sempit, ya. Tapi enggak ada yang menjadi sempit itu grade-nya. Jadi tidak ada pembagian satu sempit, satu tertutup, enggak ada. Jadi pada waktu saluran napas tersebut makin sempit, biasanya produksi lendirnya akan bertambah. Yang terjadi pada saluran napas yang demikian, sembab dan lendirnya produktif. Kategorinya adalah sempitnya bertambah, bukan ada dikotomi yang satu tertutup, satu lagi sempit. Enggak, dia grade yang lebih lanjut gitu, Pak. Baik, barangkali kita dibatasi waktu. Jadi untuk Pak Joko tadi dianjurkan bukan bronchodilator ya, tapi antiinflamasi. Ya. Baik, Ibu Ismi saya lihat sudah hadir nih. Bu Ismi silakan. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya kan dulu dinasnya di Kanwil, sebelahan tetanggaan dengan Pak Prof ya. Jadi kita di situ membuat program untuk kegiatan-kegiatan termasuklah untuk pencegahan penyakit yang tidak menular dan menular. Jadi kita membuat program untuk pencegahan pasien-pasien kayak gitu kan Pak. Jadi tadi saya mendengar Ustadz ngomong tadi, saya terenyuh benar. Yang Sampurna itu kan, rokok Sampurna itu kan orangnya kaya benar Pak, dia punya pesawat. Ya. Dia ambil itu uang dari tukang becak, tukang apa itu. Iya. Nah, jadi suami saya sekolah ke Australia,
Suami saya menyarankan kamu nggak usah lagi di provinsi, kamu di puskesmas aja supaya bisa sambil jaga anak karena saya nggak ada katanya. Jadi saya nurut, pindahlah saya ke puskesmas. Tapi apa yang terjadi benar sekali Ustadz, orang-orang yang dibawa yang pas saat saya turun ke lapangan itu orang-orangnya semuanya pendapatannya kurang sekali. Untuk makan aja dia tuh nggak cukup, apalagi mau gizi yang tinggi nggak ada itu Ustadz. Jadi obat yang dikasihkan dari pemerintah itu obat tuh memang bagus, tapi tidak ditambah dengan gizi, malahan tambah seandainya harusnya berapa bulan, jadi kan kalau obat-obat seperti itu kan dikasih obat, bukan tambah ini, dia memang gizinya nggak ada. Jadi uang kayak kompensasi dari perusahaan-perusahaan itu nggak ada sama sekali untuk orang-orang miskin, hanya untuk kita-kita saja, Pak. Jadi saya sangat terharu tadi, benar kata Ustadz, kita mungkin ada anggota DPR yang ada ikut di sini, bisa ikut membantu kita, orang-orang yang di lapangan, yang di bawah itu, bisa tertolong dengan kita. Mungkin kita nilai yang Al-Hasani ini yang bisa membantu mereka, Pak. Saya benar-benar sedih tadi Pak Ustadz bilang tadi, sampai kalau saya ke lapangan, saya suka bilang, orang-orang yang punya rokok itu yang sempurna itu kaya sekali, mereka kemana-mana pakai superjet, pakai pesawat terbang Pak. Jadi kita yang di bawah, mungkin kita mari-mari bersama-sama untuk membantu orang-orang yang di bawah. Terus terang saya sedih benar Pak. Nah jadi saya tadi nggak mau, tapi pas Ustadz ngomong tadi itu benar sekali Pak. Mudah-mudahan ke depannya dengan keinginan Ustadz kita sama-sama mungkin ini pengajian yang untuk membantu orang yang terzolimin. Itu orang yang terzolimin itu, Pak. Makasih, Pak. Maaf, Pak. Saya jadi kayak apalah tadi. Iya, Pak. Benar-benar. Tambah lagi, mereka nggak rokok, Ismi. Kita yang rokok, mereka nggak rokok. Iya. Mereka makan siang, Buya, terbang dari Kediri, makan siangnya ke Surabaya, naik pesawat. Iya, betul. Dan mereka nggak rokok ya? Iya, dia merokok. Nah, kita yang malah saya ke pabrik rokok itu Bu ya. Itu buru-buru pabrik rokok itu kurus-kurus. Terus saya bilang, bagaimana kalau ditutup aja? Bu jangan ditutup, nanti kami makan pakai apa? Saking udah engkringnya tuh itu. Mungkin tugas ilmiah apalah penemu-penemu Muslim ya, bahwa tembakau itu tidak hanya untuk rokok, pasti ada untuk dunia yang lain. Ya saya yakin Allah menciptakan tidak sia-sia. Cuman kita sekarang seolah tembakau itu untuk rokok dan dunia bekerja hilang semuanya. Tapi kita harus sadar juga bahwa Allah pasti akan mengganti. Itu yang perlu kita sadari. Mungkin itu tugas kita bersama lah. Iya. Itu berarti tambahan saya. Iya, Ustadz. Iya, Ustadz. Baik, terima kasih. Saya lihat masih banyak nih raise hand, ada 4. Kemudian juga yang di kolom chat. Nah, cuma saya dibatasi tadi jam 7.30. Bagaimana, Buya? Saya sebenarnya bisa hari ini sampai jam 8, Prof. Tapi kalau Prof sama Dr. Rina ada keperluan lain, nah itu kita minta izin kepada yang lain. Tapi kalau sepanjang sampai jam 4.5 lah, Prof. Karena ada 5 tangan lagi yang sudah angkat, Prof. Oh begitu ya. Coba yang di Prof, chat Prof nggak corona kan? Saya ada tugas pagi ini sebetulnya. Kalau memang Prof ada tugas, nah itu lain soalan nih, Prof. Nah, kita minta kepada yang lain, mungkin Dr. Rina nggak digantiin Dr. Nel langsung Pak Prof yang jadi MC. Gimana Dr. Nel? Dr. Nel? Ya, insya Allah Pak Ustadz. Baik, jadi mohon maaf karena memang Dr. Nel sekalian jawab dia itu. Enggak. Jadi saya mohon izin ya karena memang ada rapat di kantor jam 8. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Nanti sertifikatnya menyusul. Oke, makasih banyak, Prof. Kemudian kehadiran Prof selalu membawakan segar. Tunggu. Insya Allah minggu depan, Prof. Ditunggu terus. Ada Dr. Ana minggu depan ya. Ya, mohon maaf karena memang. Sama-sama, Prof. Oke, maju ya, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, lanjut benar. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Silakan Bu Rina. Jadi yang Bu Ismi udah selesai ya. Bu Reni. Baik, selanjutnya tadi gilirannya Bu Reni dulu ya. Bu Reni. Ya, silakan Bu Reni. Ya. Baik, terima kasih Dr. Nel, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadi sudah disampaikan oleh Buya juga bahwa kita dapat jarum tapi yang keluar tampak. Kemarin beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, saya ikut webinar, itu webinar yang dilaksanakan oleh Kowani dan Komnas Pengendalian Tembakau. Jadi dengan Komnas Pengendalian Tembakau, Buya. Ya, lanjut, Bu. Ya. Nah, di dalam seminar itu, ya, webinar itu memang dijelaskan sekali bahwa banyak masalah yang ditemukan oleh namanya adalah rokok. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau tadi kita dari Al-Hasani sudah mencanangkan bahwa kita bebas rokok, bebas vape, di dalam seminar itu juga dijelaskan bahwa iklannya itu kan vape katanya tidak berbahaya begitu ya Bu Nel ya. Tapi kenyataannya masih ada nikotinnya, masih ya, ada. nikotinnya dan itu pasti akan membahayakan gitu. Saya punya tetangga di sini juga anak-anaknya ada yang menghisap HP itu, tapi saya belum sempat bertemu dengan orang tuanya. Jadi itu memang masih berbahaya begitu. Cuman iklannya kan tidak berbahaya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif gitu ya bagi masyarakat. Dan rokok sendiri juga iklannya memang kontradiktif. Di satu sisi dia menyajikan tampilan-tampilan yang sepertinya itu adalah laki-laki yang gagah, kemudian di bawahnya ada awas loh, hati-hati ada korbannya bisa bisa kanker paru. Nah, kemarin webinar itu juga ditampilkan korban dari perokok pasif. Itu seorang ibu dari Surabaya, dia kerusak pita suaranya sehingga dia tidak bisa suaranya sudah nggak keluar sempurna. Jadi kemarin ketika dia memberikan testimoni dia sebagai korban, dia bicara, kita pikir sinyalnya nggak bagus, rupanya memang suaranya dia yang sudah rusak gitu. Nah, jadi sangat menyedihkan memang produksi tembakau utamanya rokok ya, bukan tembakaunya utamanya rokok, di mana para pengusahanya hidupnya mewah, tapi masyarakat yang dituju yang kena itu adalah yang terdampak adalah menengah ke bawah gitu. Memang perlu kita ada satu gerakan mungkin yang kalau tadi ada kami di sini ada dari Kowani dan Komnas HAM Tembakau itu sudah mencanangkan juga untuk bebas tembakau gitu, bebas rokok namanya. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi Bu ya, kita bikin kegiatan apa yang memang betul-betul kita ada efek buat masyarakat, bebaslah dari rokok gitu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Reni ya. Silakan mungkin langsung dijawab sama Bu Rina. Silakan Bu Rina. Masih mute Bu Rina. Saya setuju dengan Bu Reni, tapi arah pertanyaan Bu Reni kepada Buya. Siap, berkolaborasi. Silakan Pak Ustadz. Ya. Ya, kita baik peserta online dan peserta offline yang kita himbau untuk tidak merokok ya. Siapapun yang peserta ini kita hindari jangan sampai merokok kita ya. Jadi kalau itu sangat sepakat saya dengan himbauan Bu Reni tadi ya. Pertama yang offline nanti yang ke rumah kalau merokok kita tolak kehadirannya. Itu Bu. Nah, saya. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih Bu Reni ya. Sebenarnya siapa yang duluan tadi ya? Pak Andi ya? Pak Andi Silakan, ya. Pak Andi. Oh, iya. Ya. Baik, terima kasih Buya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai mantan perokok berat. Mungkin ada manfaatnya. Saya merokok Ya, silakan Pak. Saya merokok dari kelas 3 SMP tahun 80. Saya berhenti 2010. Jadi selama puluhan tahun itu tidak ada satupun orang yang bisa menyuruh saya berhenti. Bapak saya, ibu saya, istri, anak nggak bisa. Saya merokok terus. Jadi pada suatu malam saya bertugas di Cirebon ya. Saya bangun tidur pagi, ada keinginan untuk berhenti itu udah mati. Karena malamnya itu napas agak-agak ini ya, sesak. Terus paginya ada dalam hati saya muncul, apa harus berhenti merokok ya? Nah itu rumusnya ya, kita nggak bisa mengharapkan orang nyuruh berhenti, harus dari dalam diri kita. Langsung saya buang rokok itu sisa setengah. Ya, sisa setengah bungkus, langsung saya buang. Saya berhenti. Jadi kata orang kalau berhenti itu harus ngurangi dulu, nggak mungkin. Kalau ngurangi dulu kita pasti berbalik lagi.
Berbalik Iya. lagi. Kita harus cut, langsung cut. Nah, jadi dari 2010 sampai sekarang satu kali hisap pun saya belum pernah lagi. Satu hisap, bukan satu batang. Alhamdulillah. Iya. Belum pernah. Jadi Buya dan Bapak Ibu, jadi harus Makanya segar banget ya Bu ya. jadi Ya. harus muncul dari dalam diri kita. Tekad ya Pak, tekad Tekad. yang utama. Sesuai dengan 5 pilar asasi itu, memiliki hajat yang kuat. Oh iya. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, nggak berapa lama saya sampai dikuncin, kalau pulang dari Cirebon sampai dikuncin pintu oleh anak saya, nggak boleh masuk Iya. karena merokok, ya kan. Nah, Iya. jadi nggak berapa lama saya berhenti merokok, saya membaca sebuah artikel jurnal. Ternyata dalam sebatang rokok itu mengandung ratusan racun. Ya. Yang paling terkenal 20. Mungkin nanti Bu Dokter atau para pakar yang lain bisa mengkonfirmasi ya. Saya sempat menyimpan catatan jumlah racunnya itu. Ya, Tadi saya cari tadi, oh ini dia nih jumlah racun yang ada dalam sebatang rokok, ya. Pak Andi. Ya, Namanya Pak Andi, saya pernah baca itu juga. Jadi saya pakai mematematikan, hidupin Metro Mini, Metro Mini di Jakarta 03 atau 014, hidupin, terus gas keluar hitam kan, masukin mulut ke sana, segitulah sekali hisap rokok. Jadi nah, itu yang masuk ke tubuh kita. Jadi gas Metro Mini hitam itu, Bu Terina, hitam, masukin ke mulut semuanya. Itulah sekali hisap rokok itu yang saya bayangkan. Jadi 20.000 zat diantaranya aceton ya, penghapus cat. Netralamin zat antiionik, terus ada bahan bakar roket, pelarut industri, kapur barus, bahan yang untuk buat kapur barus ternyata ada dalam sebatang rokok itu. Iya. Ya. Kemudian kadmium yang dipakai untuk aki mobil. Ya. Bayangin dalam dada kita ada barang itu kan. Kemudian ada gas. Iya. Kemudian karbon monoksida yang Buya bilang gas dari knalpot. Ya. Kemudian ada bahan plastik PPC, ada racun untuk hukuman mati. Nah ini. Jadi hidrogen cyanid. Ya betul Bu Dokter, nanti konfirmasi Bu Dokter aja ya. Kemudian tolodin, zat karsinogenik. Kemudian amonia, pembersih lantai. Kemudian ada uretan, zat karsinogenik. Kemudian ada pelarut industri. Ada racun semut putih, ya saya nggak tahu nih, arsenik, racun semut putih. Kemudian ada antiseptik pembunuh kuman, ada butan, bahan pembakar korek api, pembuat korek api itu. Nah kemudian ada bahan radioaktif lainnya, ini 20 yang terkenal. Nah ternyata di dalam artikel itu ditulis, tidak semua racun itu pada saat kita berhenti merokok hilangnya bersamaan. Saya baca itu ya. Jadi misalnya tahun pertama beberapa racun dulu hilang, yang lain masih. Tahun kedua, jadi totalnya 12 tahun. Totalnya 12 tahun di situ di artikel. Jadi pada saat kita berhenti merokok, 12 tahun kemudian baru kita bebas ya, bebas racun ya. Nah, jadi ada dua pembanding. Pada saat saya berhenti merokok, saya ronsen, baru baru dokter masang apa tuh yang ke dada kita itu, stetoskop ya itu ya. Langsung dia nyebut, Bapak perokok berat ya? Ya Dok, ini bunyi kayak ikan baung katanya, ya kan? Nah, setelah saya berhenti merokok, saya periksa lagi dokter yang lain. Dia bilang, Pak Andi selama ini belum pernah merokok, karena gitu. Setelah 12 tahun kemudian itu, Pak Andi belum pernah merokok ya. Jadi ada dua pembanding ini. Dulu dokter langsung tahu saya perokok berat. 12 kemudian dokter langsung tahu saya belum pernah merokok. Karena bersih katanya paru-parunya. Setelah 12 tahun tapi. Nah, sekarang saran saya kepada bapak-bapak yang masih merokok, tapi ini pilihan ada diri kita masing-masing ya. Ini hanya sumbang saran. Berhentilah ya, berhenti merokok itu dimulai dari diri kita sendiri. Detik ini juga Pak Andi, saya tambahkan detik ini juga. Betul. Namanya nyuran tetap Pak Andi. Detik ini juga berhenti. Mulai hari ini ya. Saya waktu itu detik itu pagi itu juga tuh langsung saya buang Pak. Saya remes, saya buang di Cirebon. Saya pulang istri bengong-bengong nih, saya duduk aja kok istri. Mana rokoknya? Nggak ada, udah saya buang, saya berhenti, saya bilang. Berhenti sampai sekarang satu kali hisap pun belum pernah. Bukan satu batang, satu kali hisap pun belum. Saya Pak Andi tahun 92 berhenti. 92 berhenti Pak Andi. Ya. Nanti ceritanya agak mirip kita Pak Andi. Nanti di kelas saya ceritain. Ya biar sadar kita. Iya. Itu Bu Dokter konfirmasi jurnal itu benar nggak Bu Dokter ya? Jurnal yang artikel yang saya baca itu ya.
Terima kasih. Ya, silakan ya. Terima kasih Pak Andi. Silakan Bu Rina. Ya, Ada yang mau ditambahkan? Ya, memang zat kimia yang dimasukkan itu ada orang yang bisa tahu. Tapi secara Kementerian Kesehatan itu kan memang ada posternya ya Bu Nel. Iya. Itu, ada 20.000 zat berbahaya yang ada dalam setiap asap rokok yang akan merusak dari kepala sampai ke kaki, dari kulit terluar sampai sel-sel terkecil. Ya. Dan, iya. Jadi kalau di pembicaraan kita PPOK itu jika sudah berhenti merokok, saluran napas tersebut masih menghirup oksigen, masih bermasalah orangnya. Bagaimana kalau yang masuk itu oksigen itu digantikan oleh asap tersebut? Pasti mudarat, pasti membawa asap-asap yang jahat-jahat itu. Jadi hukumnya memang berhenti saat ini juga ya Bu Yaya, Bu Nel. Ya, detik ini kata Pak Ustadz tadi, detik ini. Pak Andi tuh kelihatan tuh bersih gitu, karena enggak merokok. 12 tahun. Satu ke muka ini, tapi kenapa balik lagi? Kenapa bisa? Ya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Pak Andi ya. Mungkin kita lanjutkan selanjutnya Bu Riri, silakan. Bu Riri. Assalamualaikum Bu Dr. Rina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nel. Bu Rina, saya mau menanyakan apa penyebab kalau kita sering keselak, terutama selagi makan, dan itu diikuti oleh batuk yang keras dan panjang. Dan kalau dilihat paru-paru bersih dan tidak asma, apakah itu penyebabnya kena umur yang sudah tua? Karena teman-teman yang seusia saya juga mengalami hal yang sama. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah itu? Terima kasih Bu Dokter. Iya, ya Bu Nel. Ya, silakan Bu Rina. Jadi mungkin pada waktu proses menelan, jika akan di anak kita ini kan akan menutup ke saluran napas. Nah, tapi bila bila saluran napas kita tersebut, bila kontrol saraf terhadap kerongkongan tenggorokan kurang optimal, itu biasanya terjadi memang pada usia di atas 60 mulai terjadi. Jadi maka disarankan, karena melatih daerah ini harus konsul ke dokter saraf dan diberikan pelatihannya oleh dokter rehab medik itu. Nah, sementara itu disarankan satu, makan tidak bicara. Kedua, kalau makan menelannya lebih diperhatikan supaya yang air-air itu tidak nyasar. Biasanya yang air. Disarankan biasanya makannya makanan yang lebih padat gitu. Dan pada waktu minum jangan pakai sedotan, tapi minum seperti biasa, pakai sendok atau minum seperti biasa. Tapi minumnya tidak boleh glek-glek, harus pelan-pelan. Jadi jawabannya adalah karena kendali sarafnya tidak sebaik pada waktu usia masih muda. Kalau latihannya nanti dokter rehab medik yang tahu tuh Uni Riri. Ya, itu ya Bu Riri ya. Ya. Masih ada Bu Riri? Ya, makasih Bu Nel, Ya, Bu Rina, ya, sudah terima cukup. kasih. Jadi Ya. memang saya harus ke dokter saraf ya. Iya nih. Ya, terima Sudah kasih. tua. Ya. Tanya Ya, mungkin makasih. ini ya Assalamualaikum. Bapak Ibu, ini mengingat waktu ya. Mungkin kita yang raise hand aja ya, kita dulukan ya. Karena waktu kita tinggal 12 menit lagi. Kalau Bapak Ibu yang ada di chat room yang memang penting, silakan di raise hand ya. Kalau masih ada waktu nanti. Mungkin lanjut ke Bu Gadimar, silakan. Terima kasih Bu Nel. Yang pertama dulu kepada disampaikan bahwasanya kami terutama dari grup
Mei Malam, grup Mei Malam. Ya, berikan dukungan dan motivasi kepada Dr. Rina. Alhamdulillah. Karena pesertanya jadi narasumber gitu ya, Bu. Ya, Bu Gadimar ya. Saya kan memakai pakaian seragam di bawah bimbingan Ibu Nel. Mudah-mudahan. Mangunyang ya, Mangunyang. Tapi karena ini banyak juga yang off juga, jadi banyak kelihatan. Jadi kami ucapkan selamat kepada Dr. Rina. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gadimar. Yang dan dapat meringani masalah-masalah yang ada sama kami. Ini terutama ini ibu-ibu yang tadi menyangkut masalah bumbu mas, penyedap segala macamnya itu. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita terutama ibu-ibu dan juga bagi bapak-bapaknya mengenai masalah rokok. Jadi sangat bermanfaat sekali. Nah, itu selamat dari dan jadi amal yang diberikan kepada kita. Terus yang kedua, yang Ibu ingin tanyakan gini aja, Ibu dokter, berbeda enggak nafas karena sakit jantung dengan sakit paru-paru gitu? Ada perbedaannya enggak sesak nafasnya itu gitu? Terus yang kedua, Ibu Gadimar itu termasuk alergi debu, alergi dingin, sehingga di saat alergi itu bersin, flu, ya melek lah gitu kan. Kadang untuk mengatasi itu Ibu Gadimar hanya makan dexamethasone gitu. Tapi dia itu berhenti, cuma bukan untuk pengobatan, tapi hanya untuk mengatasi sesaat saja. Tapi apakah itu cara yang salah atau bagaimana? Ya, mungkin hanya itu aja. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rina. Ya, makasih Bu Gadimar dukungannya. Bajunya dibikin Bu Gadimar bagus. Saya promosi sekalian Bu Gadimar, boleh dipesanin baju loh ya. Ya, siapa yang mau pesan baju silakan ke Bu Gadimar gitu ya. Grup-grup boleh baju pesan seragam Bu maksudnya. Gadimar. Dokter Rina, Ya. di Triple A langsung kita buat kalimat, para pengunjung rumah ini dan seluruh peserta ini dilarang rokok. Kita buat nanti di situ. Wah, mantap. Ya. Dilarang keras. Nanti ya dilarang keras ya Pak. Ya. Nanti diminta dibuat oleh Bu Desnawati nanti. Kalimat itu pakai lama. Mulai syarat pendaftaran Ustaz. Ya. Wilayah bebas asap rokok Pak, gitu Pak. Nah, dilarang keras. Dilarang keras. Bila perlu kasih gambar paru-paru bolong gitu. Iya. Betul, Pak. Oke. Siap mendukung program Dr. Rina. Alhamdulillah. Ya, mungkin nggak apa-apa dilarang keras atau nanti bahasa halusnya kan? Nggak apa-apa. Apa namanya? Biar dia hentak. Dilarang keras. Gitu. Dilarang keras ya. Tidak pelan-pelan, dilarang keras. Nggak wilayah bebas asap rokok ya? Nggak dilarang keras. Atau kalau diusir dari rumah ini bisa jadi begitu. Oke, musuh besar. Saya dulu di lapangan digelari toko rokok berjalan. Iya. Oke ya, mungkin lanjut Bu Rina silakan. Pertanyaan Bu Gadimar. Ada 2 pertanyaan tadi ya, beda antara sesak nafas jantung dan sakit paru. Ya. Kemudian yang kedua pemakaian dexamethasone. Silakan Bu Rina. Ya Bu Gadimar. Kalau beda sesak napas jantung atau paru, itu memang dokter mempelajari itu. Mulai dari dokter baru tamat, belum tamat, sampai tua, itu harus mampu membedakan tersebut. Jadi dari anamnesisnya, dari pertanyaan yang disampaikan oleh dokter. Ibu keluhannya apa? Saya sesak napas. Sesak napasnya apakah disertai berdebar? Iya. Apakah Ibu merasa dadanya napasnya berbunyi? Enggak. Berarti arahnya nanti pertanyaan berikutnya akan mengarah sesuai dengan keluhan utama. Jadi berikutnya akan ada keluhan-keluhan tambahan yang dokter sudah dilatih untuk melakukan pertanyaan. 80% diagnosa tegak dengan dokter mampu bertanya kepada pasiennya. Betul ya Bu Nel? Iya. Banyak dengan kalau dokter ya. yang telaten itu 80% tanpa pemeriksaan fisik pun bisa tegak diagnosa ya. Iya.
Nah, pemeriksaan yang lain itu untuk konfirmasi aja. Jadi dokter tuh kalau dokter pintar, kayak Bu Nel ini kan teman saya yang pintar nih. Bu Rina tuh yang pintar. Dengan pertanyaan aja diagnosanya tegak. Jadi Bu Dimar untuk membedakan ini sesak napas karena jantung atau paru, itu salah satu tandanya disertai dengan berdebar atau tidak. Terus kemudian pertanyaannya tahu nggak dokter ya? Iya, ada Bu, ya. pertanyaan, bos Sakina, tahu itu ya? Iya. Nggak tahu itu diagnosa, ya. Dari tampilan pasien datang sih dokter lah mulai tahu tuh. Iya. Iya, iya. Yang buka pintu mukosa tahu nggak? Iya. Jadi sama juga memang peran Bertolina pada saat dia menulis awal udah tahu nih, ini pembentangan, ini sama. Iya. Benar itu 755, benar gimana? Yang kedua mungkin tadi ada pemakaian dexamethasone ya. Dexamethasone itu golongan kortikosteroid Bu Dimar. Kebetulan Pak Iwan itu kan pernah sakit jantung dulu gitu kan, pernah di pasang ring